Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 Sejarah Indonesia Hindu Buddha. Kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Singasari. Dengan saya sendiri, perkenalkan nama saya Yogian Subagja dengan NPM 21217199. Lalu ada rekan saya Rizka Septiani dengan NPM 2121717109. Lalu ada Salma Fadila dengan NPM 2121711086. Terus ada Cika Padilla dengan NPM 2121711078. Lalu selanjutnya ada Arya Rizky Putranto dengan NPM 2121711116. Baik, di poin pertama ada silsilah dan agama Kerajaan Singasari. Baik, Kerajaan Singasari kerajaan ini didirikan pertama kali oleh Sri Rajasa Batara Sang Amurwabhumi atau yang lebih kita kenal sebagai Ken Arok. Ken Arok itu sebagai raja pertama pada tahun 1222 Masehi sampai dengan 1227 Masehi. Lalu ada daftar raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Singasari. Ken Arok dari tahun 1222 Masehi sampai 1227 Masehi. Lalu ada Anusapati dari tahun 1227 Masehi sampai dengan 1248 Masehi. Lalu ada Tohjaya. Tohjaya hanya berlangsung 1 tahun, yaitu hanya di tahun 1248 Masehi. Lalu ada Wisnuwardana dari tahun 1248 Masehi sampai 1272 Masehi. Lalu ada Kertanegara dari tahun 1272 Masehi sampai 1292 Masehi. Kerajaan Singasari ini juga menganut agama Hindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Rizky Putranto dengan NPM 21217116. Di sini saya akan memaparkan tentang materi kemasyarakatan di Kerajaan Singosari. Jadi tentang kemasyarakatan di Kerajaan Singosari ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kehidupan politik Kerajaan Singosari, yang kedua ada kehidupan sosial ekonomi di Kerajaan Singosari, dan yang ketiga adalah kehidupan budaya Kerajaan Singosari. Yang pertama adalah kehidupan politik Kerajaan Singosari. Jadi kehidupan politik di Kerajaan Singosari itu awal mulanya adalah ketika Ken Arok mendirikan Kerajaan Singosari dengan gelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amwarpurmi. Ken Arok di sini sebagai raja kemudian menandai atas munculnya dinasti baru, yaitu dinasti Rajasa atau yang bisa disebut sebagai Wangsa Rajasa. Terus di sini kehidupan masyarakat di Singosari pada masa pemerintahan Ken Arok itu berjalan lancar, sejahtera, karena Ken Arok sendiri sangat memperhatikan kehidupan masyarakatnya. Setelah itu Ken Arok itu dibunuh oleh Anusapati. Dan setelah masa kepemimpinan Anusapati, kehidupan masyarakat di Singosari itu mengalami kemunduran dikarenakan Anusapati lebih mementingkan hobinya bersabung ayam daripada memikirkan rakyatnya. Setelah Anusapati dibunuh oleh Tohjoyo naik tahta, dan kemudian Tohjoyo dibunuh oleh Ronggowuni. Nah, pada masa kepemerintahan Ronggowuni, perlahan kehidupan kemasyarakatan di Singosari ini mengalami kemajuan. Dan pada puncaknya, pada kepemimpinan Kertanegara, Singosari mengalami masa jaya yang sangat sejahtera. Bisa dibilang bahkan wilayahnya mencapai ke Singapura, dan ada beberapa
seperti ekspansi militer, seperti Cakrawala Mandala Dwipantara dan lain-lainnya yang menyebabkan Singosari sangat maju pada saat itu, sehingga kehidupan masyarakatnya pun sejahtera. Lanjut, ada kehidupan sosial ekonomi di Kerajaan Singosari. Seperti yang dijelaskan tadi, pada masa Ken Arok, kehidupan ekonomi di Kerajaan Singosari maju dan mengalami kemunduran ketika dipimpin oleh Anusapati, dan kembali mengalami peningkatan kehidupan ekonominya ketika dipimpin oleh Ronggowuni, dan pada masa puncaknya ketika dipimpin oleh Kertanegara, bahkan sampai pedagang-pedagang Singosari bisa bekerja sama dengan pedagang-pedagang di luar Nusantara dan memperluas kekuasaannya sampai ke Selat Malaka dan lain-lainnya. Yang ketiga ada kehidupan budaya Kerajaan Singosari. Pada kehidupan budaya ini, kebudayaan di Kerajaan Singosari itu cukup maju. Bisa ditandai dengan ada peninggalan-peninggalan candi-candi yang ada di Singosari seperti Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singosari. Sedangkan peninggalan Kerajaan Singosari dalam bentuk yang lainnya ada juga ditemukan dalam wujud patung Kendedes sebagai perwujudan Prajnaparamita yang merupakan lambang kesempurnaan ilmu. Kemudian juga patung Kertanegara dalam wujud patung Cokodolog. Perkenalkan, nama saya Cika Valeronisa, NPM 2121711078. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata pencarian dan sistem bahasa Kerajaan Singasari. Yang pertama, mata pencarian Kerajaan Singasari. Pada masa kejayaan Kerajaan Singasari, Kertanegara berhasil membawa Kerajaan Singasari mencapai puncaknya, di mana pada masa Kerajaan Singasari meliputi seluruh Jawa, Madura, Maluku, Melayu, dan Semenanjung Melayu. Upaya yang dilakukan oleh Kertanegara sehingga Kerajaan Singasari mencapai puncaknya itu adalah perluasan daerah, hubungan dengan luar negeri, dan pengiriman ekspedisi ke Sumatera yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu. Selain itu, pada masa Kertanegara, agama Hindu, Buddha, dan perdagangan pelayaran pun berkembang pesat. Dengan demikian, mata pencarian Kerajaan Singasari adalah berdagang, berlayar, yang komoditas utamanya adalah beras, rempah-rempah, dan cendana. Yang kedua, sistem bahasa Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu yang berada di Jawa bagian timur. Kuat dan luas. Adapun bahasa yang digunakan oleh masyarakat di Kerajaan Singasari adalah bahasa Sanskerta dan Jawa kuno. Unsur pengetahuan dan unsur seni. Yang ke-1 ada unsur sistem pengetahuan. Sumber sejarah yang memuat Kerajaan Singosari yaitu kitab kuno yang terdiri dari kitab Pararaton dan kitab Negara Kertagama. Kitab Pararaton bercerita tentang mitos dari riwayat Ken Arok yang penuh keajaiban hingga riwayat Raja-Raja Singosari. Dan kitab Negara Kertagama yang merupakan karya Mpu Prapanca 1365 berisi tentang perkembangan kehidupan Kerajaan Majapahit dan memuat pula raja berkuasa di Singosari. Dibuktikan dalam peninggalannya berupa prasasti mengandung isi yang menceritakan ataupun menjelaskan suatu kehidupan di Kerajaan Singosari. Dan pada masa ini juga sudah mengenal adanya kebijakan politik di dalam maupun dari luar negeri pada saat kepemimpinan Kertanegara. Yang kedua ada unsur seni Kerajaan Singosari. Kesenian Kerajaan Singosari yaitu seni patung sangat berkembang pada masanya. Dikarenakan pada masa Kerajaan Singosari adanya arca ataupun patung berukuran besar yang banyak, seperti pada patung Drawapala yang ukurannya sampai 40 ton dan ada patung yang berwujud Kertanegara yang biasa dikenal dengan penyebutan Joko Dolok. Adapun sejumlah candi pada masa Kerajaan Singosari yang menjadikan tanda untuk pertanda bahwa adanya peradaban Singosari. Peristiwa penting di Kerajaan Singasari. Yang pertama yaitu tragedi pembunuhan di Kerajaan Singasari. Dikisahkan dalam Pararaton, Anuspati yang merupakan putra tunggul Ametung dan juga Ken Dedes ingin membalas dendam terhadap Ken Arok yang membunuh ayahnya. Pada tahun 1247,
Ken Arok mati di tangan Anuspati yang kemudian berkuasa di Tumapel. Namun pada tahun 1249, Anuspati yang tewas dihabisi oleh Tohjaya yang tak lain adalah anak Ken Arok dari Ken Umang. Tohjaya naik singgasana sebagai Raja Tumapel atau Singasari setelah Anuspati tiada. Akan tetapi, tahta Tohjaya hanya berlangsung singkat. Pada tahun 1250, pemerintahannya digulingkan oleh pasukan khusus yang dihimpun oleh Ranggawuni atau nanti dikenal sebagai Wisnuwardana. Ranggawuni atau Wisnuwardana adalah anak dari Anuspati dan melanjutkan lingkaran dendam yang melingkupi tahta kerajaan Singasari. Wisnuwardana dinobatkan sebagai raja selanjutnya hingga kemudian mewariskan kekuasaan kepada yang bernama Kertarajasa. Yang kedua yaitu ekspedisi Pamalayu terkait dengan misi Maharaja Kertanegara dari kerajaan Singasari pada abad ke-13 Masehi. Dalam hal ini, muncul beragam versi terkait tujuan Kertanegara mengirim pasukan besar dari Jawa ke bagian barat Nusa atau bumi Melayu alias Sumatera. Tujuannya meliputi penaklukan dan juga menghadang bangsa Mongol. Sekian dan terima kasih.